Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Ermadita, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tanah Datar. Dan hari ini kita melakukan sesi wawancara atau interview bersama salah satu kepala sekolah yang ada di Kabupaten Tanah Datar, yaitu Bu Hartenti SPD, yang beliau merupakan kepala sekolah UPT SDN 09 Ladang Koto. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Asri. Baik, terima kasih Bu sebelumnya atas kesempatan ini, karena saya secara langsung mewawancarai Ibu dan dalam tugas guru penggerak yaitu demonstrasi kontekstual. Nah, untuk Ibu pagi ini gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Asri. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Iya. Baiklah Bu, apakah Ibu siap dengan pertanyaan dari saya Bu? Insya Allah. Baiklah Bu, mengenai pertanyaan kita, selama ini Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ini, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi hal tersebut? Selama Ibu jadi pimpinan di SDN 09 ini untuk mengatasi dilema etika ini, tentu terlebih dahulu kita mencari dulu akar persoalannya, dari mana sumber persoalannya, apa dan bagaimana persoalan itu. Ya Bu, oke Bu, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Ya, kebiasaan kami di sekolah ini, apapun yang terjadi, yang pertama dulu kami tetap bermusyawarah dengan berguru, kemudian menghadapi bersama persoalan yang ada, kemudian kita mengambil keputusan dari suara yang terbanyak, dan juga kita memprioritaskan, yaitu skala prioritas yang sangat penting, sangat mendesak, itu yang kita dahulukan. Kemudian penting dan mendesak itu yang kita nomor duakan, tidak penting dan tidak mendesak itu kita nomor tigakan. Jadi kita pakai skala prioritas. Nah, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama, kalau terjadi kasus, anak yang berkasus, terlebih dulu tentunya si A dengan si B. Terlebih dahulu kami di sini dulu kita berikan kertas kosong. Kita berikan kertas kosong, kita berikan pulpen. Disilakan dulu keduanya menyebutkan persoalan apa yang sedang terjadi. Kemudian dari jawaban keduanya itu kita lihat, kita tinjau, kita samakan persepsinya, baru di sana nanti kita memproses. Oke, ya itu langkah-langkah atau prosedurnya ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif seperti itu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu kita yang sangat efektif dengan adanya yang kita lakukan setelah kita menuliskan apa yang terjadi secara tertulis, kemudian kita bandingkan, ternyata dia sinkron. Maka di sana kita dapat mengambil keputusan siapa sebenarnya yang bersalah. Kemudian di sana kita mengutamakan yaitu tentang kejujurannya. Jadi setelah kita adu dua kertas tadi, persoalan si A dengan persoalan si B, dia telah menuliskan apa sebenarnya yang terjadi. Kemudian kita tanyakan kebenaran dan kejujurannya. Nanti dengan sendirinya anak itu akan jujur untuk menjawab. Oke, baik. Nah, pertanyaan kita selanjutnya, mohon maaf sebelumnya ya Bu ya, karena banyak bertanya nih Bu. Iya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang telah terjadi? Ya, kalau pengambilan keputusan saat ini, karena maklumlah Ibu Asri, yang namanya kita mengambil suatu keputusan, kita tantangannya itu adalah dari pihak luar atau dari pihak orang tua. Apapun kebijakan, keputusan yang kita ambil, tentu tidak semuanya orang tua itu akan merespon atau akan setuju.
terutama lagi apalagi sekarang tentu orang tua itu dia sangat pro pada anaknya kan gitu. Sekarang di mana-mana pun kita menghadapi seperti itu, apapun tindakan di sekolah sudah kita selesaikan, kita tanya, kemudian nanti kita dia melapor kepada orang tuanya, tetap itu pihak sekolah yang akan bisa apapun tindakan yang kita berikan. Tapi walaupun demikian kita sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan tentu kita tetap mengambil keputusan bahwa yang benar itu tetap benar. Jadi kita tetap pada yang benar itu tetap benar. Itu Bu Astri. Oke, dan selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya secara langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa gitu? Di sini Bu Astri, di sini kami terutama itu kita punya buku kasus. Ya, nah, apapun kasus yang terjadi di sekolah kita ini kita catat dahulu. Kita catat persoalannya, kemudian kita cari akar persoalannya, kemudian kita pertama dulu dengan guru piket hari itu. Guru piket hari itu bertugas yang terutama dulu untuk menyelesaikan apa persoalan yang terjadi pada hari itu. Kemudian nanti kalau apabila guru piket tidak mampu atau untuk menyelesaikannya, baru kita rundingkan secara bersama dan nanti kita cari jalan keluarnya. Berarti guru piket tiap pagi itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Ermadita, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tanah Datar, dan hari ini saya melakukan sesi wawancara dan interview bersama salah satu kepala sekolah yang ada di Kabupaten Tanah Datar, yaitu Ibu Mardalena SPD. Beliau merupakan kepala sekolah di UPT SDN 12 Sungai Tarap. Kepada kita sapa dulu ya Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Sri. Baik, terima kasih Bu sebelumnya atas kesempatannya karena secara langsung mewawancarai Ibu dan dalam tugas-tugas penggerak, yaitu demonstrasi konseptual. Nah, untuk itu pagi ini gimana Ibu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Baiklah Bu, apakah Ibu siap dengan pertanyaan-pertanyaan dari saya Bu? Insyaallah siap. Mengenai pertanyaan kita, selama ini Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi hal tersebut Bu? Selama yang telah Ibu laksanakan, Ibu pertimbangkan dulu apa dampak baik dan buruknya terhadap keputusan dan siapa saja yang terlibat dan merasakan dampak dari keputusan dari yang diambil nanti. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya nih Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus dilema di mana dua kepentingan bersama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Diprioritaskan dulu mana yang lebih banyak baiknya dibandingkan di antara dua keputusan itu. Setelah dipertimbangkan seperti itu, baru diambil keputusan untuk yang diprioritaskan tadi. Baik, nah kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan sama ini, yang biasa Ibu lakukan? Yang biasa Ibu lakukan pertama mencari data apa yang masalah itu dulu, dari mana sumbernya, siapa-siapa saja yang terlibat, lalu dimusyawarahkan dengan kalau bisa umpamanya masalahnya di kelas 3 dimusyawarahkan dulu dengan wali murid dengan guru kelas 3-nya. Kalau sudah umpamanya tidak bisa berdua saja, baru diambil keputusan untuk bersama mengambil jalan keluarnya. Selagi bisa dengan ibu sendiri, kalau enggak ambil guru kelasnya, baru kalau masih tidak bisa baru secara bersama dengan guru lain.
langkah-langkah atau prosedur langkah-langkah atau prosedurnya ya Bu. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif seperti dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang lebih efektif yang selama ini sudah dilaksanakan, kalau berkaitan dengan siswa, kita panggil siswa secara personal tanpa diketahui oleh yang lain. Secara pribadi kita berbicara dari hati ke hati dengan siswa yang mengalami dilema tersebut. Nah, baru kalau diberi nasihat atau diberi jangka waktu, umpamanya dia tugasnya tidak selesai, diberi jangka waktu seminggu. Nah, dalam waktu seminggu itu kita pantau anak tersebut secara pribadi. Kalau masih belum itu baru kita libatkan dengan wali kelasnya. Baik. Nah, pertanyaan kita selanjutnya, mohon maaf ya Bu, sebelumnya karena banyak bertanya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang telah terjadi? Tantangannya yang utama, terkadang keputusan yang kita ambil tuh agak bertentangan dengan umpamanya lingkungan masyarakat atau dengan undang-undang, tapi kita harus melaksanakannya. Apalagi di sekitar ini kan termasuk masih pendidikan orang tuanya masih agak kurang, agak di bawah. Nah, itu tantangan kita panggil orang tuanya, kadang orang tuanya itu takut ke sekolah, pemanggilan kita dianggap masalah keuangan, padahal kita hanya ingin mendiskusikan masalah anaknya. Nah, itu salah satu tantangan. Dari mana-mana seperti itu ya Bu ya. Kalau masalah keuangan baru dia datang. Coba permasalahan anak, dia tidak mau dia untuk datang ke sekolahnya Bu. Dan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya secara langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya itu seperti apa dikira Bu? Melihat kalau umpamanya permasalahannya hari ini, kalau dapat diselesaikan hari itu langsung. Jangan kalau memang tidak bisa selesai sehari, kita jadwalkan lagi umpamanya 2 hari setelah itu dengan pemanggilan orang tua atau gimana. Jadi kalau dapat selama ini dilaksanakan, apapun yang terjadi hari itu selesaikan hari itu. Berarti jadwalnya tidak pasti ya Bu ya? Bila ada kejadian langsung dilaksanakan. Baiklah, untuk 2 pertanyaan terakhir nih Bu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Maksudnya keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi. Yang paling mendukung itu dari seluruh anggota Ibu di sini, dari guru-guru, warga sekolah. Itu memberi dukungan yang sangat tinggi untuk pengambilan keputusan. Ketika Ibu tidak sanggup untuk memberi keputusan sendiri, minta pendapat kepada guru-guru lain, dia bersemangat juga untuk mencarikan jalan keluar, termasuk dengan komite. Baik, pertanyaan terakhir nih Bu dari saya Bu. Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa kira-kira yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan